Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu teks yang lumayan bikin merinding ya. Judulnya Jurnal Sang Peramal, sebuah nubuat takdir. Ini kayak catatan harian gitu dari seseorang yang nemu buku tulis kosong aneh di sekolahnya. Bayangin aja deh, Anda nemu buku gitu tanpa nama, nggak ada apa-apanya, kosong. Terus tiap malam muncul tulisan baru, sendiri gitu aja munculnya. Awalnya sih cuma ramalan ya. Misal hari pertama nih, tulisannya, besok Bunita akan jatuh pingsan di kelas. Dan beneran dong, besoknya kejadian persis kayak gitu. Iya, dan akurasinya ini yang langsung bikin nggak nyaman ya. Terus ada prediksi kedua, soal Rio yang bakal ketahuan nyontek, terus dikeluarin dari sekolah. Itu juga kejadian beneran. Padahal si narator ini udah sempat coba ngasih tahu Rio loh. Nah, dari sini udah mulai kerasakan atmosfer takutnya, dan kayak semuanya tuh udah ditakdirkan gitu, nggak bisa dihindari. Keniscayaan ya istilahnya, perasaan kalau semua itu udah pasti bakal terjadi, mau kita ngapain juga. Ini penting nih, soalnya ini kan bikin orang ngerasa nggak punya kontrol sama sekali. Dan bener aja, suasananya langsung jadi makin suram, bukunya udah nggak sekedar ngeramal doang soalnya. Betul, ada perubahan fungsi yang, signifikan. Bukunya itu mulai ngasih perintah. Dan ada ancamannya juga, jelas banget. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, kamu bakal digantikan. Wah, tekanannya langsung beda banget kan? Udah bukan pengamat pasif lagi, tapi dipaksa ikut main. Dan perintah pertamanya itu, aduh, serem banget sih. Besok, kamu harus buat Dani jatuh dari tangga, gitu katanya. Kalau enggak, kamu yang akan jatuh dan nggak bangun lagi. Kebayang nggak sih paniknya si narator harus milih antara nyelakain orang lain atau dia sendiri yang mati? Ini kan dilema moral yang ekstrim banget karena ada unsur supernaturalnya. Persis. Dan disinilah kamu keutama soal takdir lawan kehendak bebas itu diuji habis-habisan. Apa si narator ini beneran punya pilihan? Atau buku ini cuma nunjukin jalan yang emang nggak bisa dielak? Yang bikin makin bingung nih, besoknya. Dani jatuh sendiri. Iya kan? Tanpa diapa-apain sama narator. Ini kan, aduh, bikin bingung tapi juga ngeri gitu ya. Apa ini artinya buku itu cuma tahu masa depan aja, tapi detail banget? Atau jangan-jangan dia bisa bikin kejadian itu terjadi, biar ramalannya tetap bener. Gimana tuh? Nah, itu pertanyaan bagus. Teksnya sengaja bikin ambigu soal ini. Tapi ya implikasinya sama-sama bikin takut sih. Kalau buku cuma tahu, berarti ya udah, masa depan udah fix. Kalau buku bisa manipulasi, artinya ada kekuatan lain yang main di situ. Dan tindakan narator jadi ya mungkin nggak relevan sama sekali buat hasil akhirnya. Perasaan nggak berdaya itu jadi makin kuat kan? Dan puncak rasa nggak berdaya ini ada di malam terakhir yang diceritain di jurnal. Narator buka halaman terakhir, tulisannya udah beda. Warna merah, kasar goresannya, kayak penuh marah gitu tulisannya. Kamu sudah dipilih, gantian sekarang, waktumu habis. Singkat tapi, wah, efeknya kuat banget. Menusuk banget ya pesannya, gantian sekarang, waktumu habis. Kayak udah final gitu. Ditambah lagi detail penutupnya yang bikin bulu kuduk berdiri. Bayanganku di cermin tidak bergerak, tapi senyum. Ini kuat banget sih ansinya, soal transformasi atau pengambilan alihan jiwa gitu. Pengambilan alihan ya. Jadi menurut Anda nih, apa sih artinya digantikan itu? Apa naratornya jadi semacam entitas baru yang nyatu sama buku? Atau cuma jadi wadah kosong aja yang dikendaliin? Senyum bayangan itu. Kok rasanya kayak konfirmasi ya kalau ada sesuatu yang lain udah ngambil alih badannya? Serem. Interpretasinya bisa macam-macam, dan justru disitulah letak ngerinya. Apa dia jadi peramal selanjutnya? Atau dia jadi buku itu dalam wujud manusia? Atau mungkin jiwa aslinya udah, hilang? Senyum itu kayak tanda aja gitu bahwa narator yang kita kenal di awal cerita udah nggak ada, udah beda. Ini nyentuh banget tema soal identitas ya, dan batasannya kalau kita berhadapan sama kekuatan gaib. Jadi berawal dari nemu buku aneh, kita lihat proses yang makin lama makin ngeri ya. Ramalan yang akurat, terus paksaan lewat ancaman, dan akhirnya indikasi pengambil alihan total. Cuplikan ini efektif banget sih buat bangun horor psikologis sama supernaturalnya. Benar. Jadi kalau dirangkum ya, teks ini nunjukin ketegangan antara takdir dan pilihan. Terus, bahaya dari pengetahuan yang terlarang atau nggak bisa dikontrol, dan gimana respon manusia waktu dihadapkan sama kekuatan yang, ya, di luar pemahaman dan kendali kita. Pertanyaan soal kendali narator itu terus menggantung.
Wah, ini benar-benar ninggalin banyak pertanyaan ya buat kita pikirin.